Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Bersama saya Wahyu Chandra Setiaji. Kita kali ini akan membahas mengenai SDLC, lebih tepatnya waterfall. Oke, mari kita bahas. Nah, apa itu SDLC? SDLC merupakan System Developed Life Cycle. Nah, pengertiannya seperti ini. Menurut Lajmuddin 2005 memberikan definisi bahwa metode SDLC adalah suatu pengembangan yang difungsikan sebagai sebuah mekanisme untuk dapat mengidentifikasi perangkat lunak. SDLC sendiri atau System Develop merupakan sebuah kerangka yang menggambarkan tahapan, urutan, dan fase untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Dalam SDLC ada beberapa metode, antara lain waterfall, spiral, RAD atau Rapid Application Develop, Prototype, Scrum, Extreme Programming, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode waterfall. Apa itu waterfall? Nah, waterfall adalah sebuah model pengembangan perangkat lunak yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Nah, metode ini menekankan kepada fase yang berurutan dan sistematis. Seperti namanya waterfall atau air terjun yang artinya mengalir dari atas ke bawah. Jadi kita harus menyelesaikan alur yang di atas dulu sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya maksudnya. Seperti itu. Nah, tahapan waterfall. Nah, jika kita analisis lebih lanjut, ada beberapa tahapan metode waterfall ini. Nah, yang pertama adalah Requirement Gathering and Analysis. Nah, pada tahapan ini kita mengumpulkan kebutuhan secara lengkap untuk dianalisis dan mendefinisikan kebutuhan apa saja yang harus dicapai oleh program. Nah, biasanya informasi ini diperoleh melalui wawancara, diskusi, maupun survei kepada klien. Nah, yang kedua adalah desain. Nah, desain ini melakukan perancangan perangkat lunak sebagai perkiraan sebelum dibuatnya kode. Nah, desain ini biasanya menggunakan flowchart atau mind map atau bahkan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, yang ketiga adalah implementasi. Implementasi ini adalah tahapan di mana seluruh desain yang sebelumnya sudah dibuat menjadi kode-kode program. Kodenya yang dihasilkan masih berbentuk modul yang harus digabungkan di tahap selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tahap integration dan testing. Di tahapan ini dilakukan penggabungan modul-modul sebelumnya dan melakukan pengujian untuk mengetahui apakah perangkat lunak yang dibuat telah sesuai dengan desain dan fungsinya atau tidak. Oke, tahapan selanjutnya adalah verification. Tahapan ini pengguna atau klien melakukan pengujian pada sistem. Apakah sistem telah sesuai dengan yang disetujui ataukah belum. Nah, yang terakhir adalah operation dan maintenance. Nah, tahapan ini merupakan tahap akhir dari metode waterfall. Sebelum sistem itu dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini berupa perbaikan kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan sebelumnya. Jadi seperti itu. Waterfall ini harus sesuai dengan urutan ini. Mulai dari requirement, design, implementation, integration, dan testing, verification, dan yang terakhir adalah operation dan atau maintenance. Nah, kita tidak bisa melakukan tahapan implementation sebelum melakukan tahapan design dan requirement gathering and analysis. Seperti itu. Jadi
waterfall ini harus urut sesuai dengan tahapan yang ada. Yang selanjutnya, kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama adalah mudah dimengerti dan diimplementasikan karena urutannya itu sudah jelas, alurnya itu sudah jelas, dan lain-lain. Memiliki proses terurut. Nah, ini. Yang keempat, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah. Baik untuk melakukan manajemen kontrol, untuk perencanaan maupun manajemen staf karena dilakukan berdasarkan tahapan yang jelas. Tahapannya memang jelas. Nah, kekurangan dari metode waterfall. Yang pertama, semua kebutuhan harus diketahui di awal tahapan pengembangan karena itu tadi requirement gathering and analysis. Jadi semua kebutuhan harus diketahui di awal dulu. Kita tidak bisa menambahkan kebutuhan di tengah-tengah tahapan pengembangan, nggak bisa. Jadi semua harus diketahui dari awal. Nah, yang kedua adalah waktu pengerjaan relatif lama karena harus menunggu tahapan sebelumnya selesai. Ini jelas karena waterfall mengacu pada tahapan yang terurut. Yang ketiga, kekurangannya adalah biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama. Yang keempat adalah metode waterfall kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kapan kita menggunakan metode waterfall? Nah, ketika semua kebutuhan sudah jelas diketahui dan sudah jelas apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua adalah ketika sistem yang dibuat tingkat kompleksitasnya rendah. Yang ketiga, teknologi yang digunakan itu sudah dipahami. Dan yang keempat adalah produk yang akan dihasilkan tidak berubah dan klien konsisten dengan deskripsi produk. Maksudnya apa? Maksudnya klien kan pada awalnya kan melakukan konsultasi dengan sang pembuat sistem. Nah, ketika klien menyetujui deskripsi misalkan A dan klien itu harus konsisten dengan deskripsi produknya A, tidak bisa berubah. Di pertengahan pengembangan klien mintanya deskripsi ditambah dengan B atau sebagainya. Seperti itu tidak bisa. Karena itu tadi waterfall itu metode tahapan yang harus terurut. Nggak bisa di pertengahan pengembangan itu ditambahkan atau dirubah. Seperti itu. Terus ikuti channel Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.